Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang menghakimi. Kita diminta untuk tidak menghakimi siapapun. Mengapa? Pertama, kemungkinan besar penghakiman kita itu keliru. Karena data yang kita punya tidak lengkap. Karena itu menghakimi kemungkinan besar itu keliru. Mengapa datanya tidak lengkap? Karena sebetulnya proses yang dialami oleh kita maupun yang kita hakimi itu tidak sama. Latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, kondisi emosionalnya juga berbeda. Karena itu menghakimi tidak bisa, karena tidak pernah apple to apple. Dan sebetulnya data yang kita pakai untuk menghakimi adalah data lama. Jadi ketika kita menerima sebuah informasi, oh dia begini, lalu kemudian kita proses itu di dalam diri kita berdasarkan data lama yang kita punya. Lalu kemudian muncul kesimpulan yang kita pakai kemudian untuk menghakimi. Maka pasti keliru karena datanya data lama. Dan berarti kita terbelenggu oleh memori masa lalu kita. Informasi yang sebetulnya sudah out of date. Sudah tidak relevan. Yang kedua, ketika kita menghakimi, kemudian kita tidak bisa menemukan kebaruan dalam diri kita maupun orang yang kita hakimi. Kita masukkan orang itu dalam masa lalu kita, yaitu dalam memori yang kita punya tentang informasi yang ada pada diri kita. Dan sebetulnya penghakiman itu lebih mencerminkan yang menghakimi, bukan yang dihakimi. Karena itu adalah sebuah proses memproses informasi di dalam diri kita berdasarkan data-data lain di masa lalu. Maka itulah yang mengungkapkan diri kita, yaitulah kita. Penghakiman-penghakiman yang kita berikan mencerminkan proses batin kita. Dan kemudian yang paling bahaya dengan menghakimi adalah kita tidak mampu mencintai. Karena kemudian kita mempunyai gambaran orang ini begini. Dan kemudian kita memfreeze orang tersebut dalam konsep kita, memasukkan orang itu pada kotak yang sudah kita buat, dan kotak itu berdasarkan data lama, data usang. Dan sayang sekali, karena kemudian kita tidak mampu keluar dari masa lalu dan mengalami kebaruan di dalam diri saudara-saudari kita. Yang lebih bahaya adalah kita tidak melihat bahwa di dalam diri kita, diri saudara kita, dalam diri kita juga ada unsur ilahi. Kalau kita menghakimi yang kita ciptakan itu, yang diciptakan Tuhan dengan penghakiman yang negatif atau juga yang positif, dan itu keliru, maka kita kurang menghargai yang menciptakan. Kalau kita misalnya menciptakan sebuah lukisan atau sebuah peralatan hasil karya seni, lalu dinilai, dan ternyata keliru penilaiannya. Yang menciptakan juga merasa, aduh, keliru kamu menilainya, salah menilai. Dan tentu kemudian kita tidak bisa kurang menghargai yang menciptakan dengan penilaian-penilaian kita yang ternyata keliru. Maka memang Tuhan meminta kita jangan menghakimi, tetapi mencintai. Dan memang orang yang mempunyai kekuatan dan kedalaman cinta yang mendalam, dia tidak akan menghakimi.
Seperti Ibu Teresa dari Kalkuta. Ketika ditanya, Ibu Teresa begitu mencintai orang-orang miskin ini dan orang banyak. Adakah yang Ibu Teresa benci? Dan Ibu Teresa mengatakan, saya sibuk mencintai, tidak punya waktu untuk membenci. Dan itu terbalik kalau kita sibuk menghakimi, kemudian kita tidak punya waktu untuk mencintai. Maka lebih baik justru kita bertumbuh dan mengenali proses batin yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya menilai orang itu begitu? Data apa yang ada pada diri saya sehingga saya sampai pada kesimpulan itu? Dan kemudian kita bisa melepaskan data-data lama, memori-memori usang, yang kemudian kita lebih fokus pada yang positif, mencintai, mencari solusi, bukan menghakimi. Maka dengan cara seperti itu kita bertumbuh secara rohani. Kemudian kita bisa mencintai siapa saja. Dan kemudian kita tidak menyakiti hati siapapun. Karena seringkali menghakimi itu menyakiti. Karena menilai seseorang berdasarkan data lama yang ada pada saya, berdasarkan proses batin saya, yang ternyata keliru dan itu menyakitkan. Untung kalau yang dihakimi itu bisa melepaskan dan mengatakan, oh ini lebih tentang kamu bukan tentang saya. Untung kemudian tidak sakit hati. Kalau kemudian sakit hati, lah kan nambah dosa. Sudah menghakimi, salah, nambah sakit hati, dosa. Semuanya rugi. Maka lebih baik kita sibuk dan menghabiskan waktu untuk mencintai, memberi yang terbaik, bertumbuh sebagai pribadi. Dan kalau kita begitu terbuka, menyadari bahwa diri kita adalah kasih, maka kasih itu overflow, mengalir effortless dari diri kita. Sehingga tidak ada penghakiman, yang ada adalah kasih, pengertian, acceptance, allowing. Karena di dalam setiap peristiwa ada jejak-jejak Tuhan yang menghendaki kita semua menjadi semakin baik. Fokus pada solusi, bukan pada yang negatif. Dan kita bertumbuh bersama menjadi semakin baik, penuh kasih, sebagaimana kita dimaksudkan ketika diciptakan. Karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, tidak ada gunanya menghakimi. Cukup kita handle ourselves with care, because kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan memberkati.